Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Duta Televisi. Kami kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show, di mana pada episode kali ini kita akan membahas tentang sekolah rakyat. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 4,2 juta anak. Pemerintah pun mencoba hadir dengan solusi sekolah rakyat dengan tujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang kurang mampu dan keluarga miskin juga miskin ekstrim, dengan harapan memutus mata kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Lantas, bagaimana konsep pendidikan sekolah rakyat? Mari kita ulas bersama. Dan tentunya pemirsa Duta Televisi, pada malam hari ini kita telah mendatangkan dua narasumber kita, yaitu Bapak Haji Gusnanda Effendi SPDMM, beliau selaku dari PLT Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam Bapak Nanda. Selamat malam Mbak Lia, Mbak Pia. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak Nanda dengan senyum yang begitu manis. Alhamdulillah. Baik Bapak Nanda. Dan selanjutnya kita kembali mendatangkan narasumber kedua, yaitu Bapak Yadi Muhtar AKS MP SSP. Beliau selaku Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin. Selamat malam Bapak Yadi. Malam, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya hari ini kita akan membahas dan mengulas secara dalam tentang tema pendidikan konkret pada sekolah rakyat. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Nanda dan juga Bapak Yadi, pemirsa Duta Televisi. Baik, kita akan memulai pada Bapak Nanda terlebih dahulu, Bapak. Baik. Untuk pendidikan rakyat, untuk sekolah rakyat sendiri, apakah dengan adanya program pemerintah ini menjadikan pemerataan pendidikan di Indonesia, Pak Nanda? Baik, terima kasih Mbak Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Duta Televisi yang saya hormati, alhamdulillah pemerintah telah mengeluarkan satu kebijakan berupa pendirian sekolah rakyat yang sebenarnya ini adalah manifestasi atau perwujudan dalam melaksanakan Impres nomor 8 terkait dengan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, kita tahu bersama bahwa sebagian besar masyarakat kita itu masih berada di tidak bisa penuh mendapatkan pendidikan, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, hanya karena keterkaitan dengan keterbatasan pendanaan atau tidak ada biaya begitu. Nah, kalau karena itu pemerintah hadir untuk memberikan layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tadi dengan menyekolahkan mereka pada jenjang SD, SMP, SMA di sekolah rakyat gitu. Nah, ini juga sebagai jawaban atas dua pasal pada Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi munculnya atau terbitnya Impres nomor 8 ini tentu disambut oleh segenap kita masyarakat Indonesia dan pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, terkait dengan itu kami tentu saja di pemerintah provinsi sangat welcome dan sangat sangat respect dengan hadirnya ini, karena tentu saja ini menjadi tempat bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah formal. Konsepnya tentu kita tahu bahwa yang namanya sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah formal. Ya, konsepnya adalah konsep boarding atau berasrama. Kemudian mereka tentu yang kita utamakan adalah mereka yang berada pada desil 1, desil 2 pada DTSN, artinya mereka yang berada pada miskin ekstrim dan miskin gitu, Mbak Bia. Ya. Baik, Pak Nanda, berarti untuk sekolah rakyat itu adalah dengan sistem boarding, Pak ya? Iya, dari boarding. derajat SD, SMP, SMA. Iya, gitu, betul. Ya? Iya. Baik, dan tentunya Pak Yadi juga, Pak, untuk sekolah rakyat ini kiranya masih asing di telinga masyarakat, Pak. Boleh kiranya apa sih Pak sekolah rakyat itu? Silakan Pak Yadi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Duta TV. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan Mbak Pia, apa sih yang dinamakan oleh sekolah rakyat? Jadi secara sederhana, sekolah rakyat itu adalah sekolah yang digagas oleh Pak Presiden
Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini melalui Impres nomor 8 tahun 2025 seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Presiden ingin memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrim dan miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan lingkungan yang cukup baik. Sehingga dengan demikian anak-anak tersebut bisa tidak hanya cerdas saja secara intelektual, tapi anak-anak tersebut diharapkan memiliki karakter, memiliki jiwa kepemimpinan, nasionalisme juga terkait dengan agama seperti itu. Tujuan jangka pendek dari sekolah rakyat ini adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari desil 1, desil 2. Dan untuk tujuan jangka panjangnya adalah Pak Presiden ingin anak-anak tersebut menjadi agen-agen perubahan di keluarganya. Dan tentunya kedepannya itu akan menjadikan mereka menjadi generasi emas di tahun 2045 seperti itu. Oke, baik Pak Yadi juga Pak Nanda, kita membahas bersama tentang sekolah rakyat. Kira pemirsa sudah ada gambaran ya, betul. Apa sih itu sekolah rakyat begitu ya Pak Nanda juga Pak Yadi. Dan tentunya kita nanti akan membahas secara dalam pemirsa pada segmen kedua nanti tentang sekolah rakyat yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan begitu Bapak Nanda dan juga Bapak Yadi. Baik, kita akan kembali nanti pada segmen kedua, pemirsa Duta Televisi, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Baik pemirsa Duta Televisi, kami kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show, masih dalam tema pendidikan konkret dari sekolah rakyat. Kita telah tentunya membahas dan mengulas sekolah rakyat yang ada di Indonesia dan juga apa sih sekolah rakyat itu, dan telah dijawab oleh Bapak Yadi dan juga Bapak Nanda pada malam hari ini. Kita akan kembali mengulas secara dalam tentang sekolah rakyat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kita akan kembali bersama Bapak Nanda. Pak Nanda, untuk sekolah rakyat sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan, apa sih peran pemerintah baik untuk fasilitas maupun tenaga pendidik dan juga untuk anak-anak dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Silakan Pak Nanda. Ya baik, dengan diluncurkannya sekolah rakyat oleh pemerintah, tentu pemerintah provinsi menyambut ini dengan baik sekali karena dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di benua kita tercinta. Nah, ada 3 titik sebenarnya yang sudah berjalan sampai saat ini, yaitu di Balai Besar yang punyanya Pak Yadi, kemudian ada di Budi Luhur, kemudian ada di BLK di Banjarbaru. Tapi ini masih bersifat rintisan. Rintisan. Jadi sementara bangunan yang betul-betul gedung yang sebenarnya belum, masih dalam proses pengerjaan, itu nanti insya Allah akan dibangun juga oleh Kementerian PU. Tapi saat ini ada 3 kabupaten kota yang sudah ditunjuk oleh Kementerian PU, yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Kabupaten Baritokuala dan Kota Banjarbaru, gitu. Nah, jadi untuk bangunan insya Allah di tahun 2026 ini sudah dimulai pengerjaannya. Sementara menunggu 2026 ini anak-anak yang kemarin tahun ajaran baru tahun kemarin 2025 itu sedang melaksanakan proses pembelajaran di 3 tempat yang saya sebutkan tadi, masih dalam bentuk rintisan. Nah, terkait dengan rekrutmen siswa-siswanya, ini tentu adalah siswa-siswa yang kebanyakannya memang dari Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, dan ada juga dari kabupaten kota yang lainnya gitu. Kota Banjarmasin juga ada gitu. Nah, ini kita mengambil mereka dari mereka, tentu saja dari mereka yang berasal dari keluarga fakir miskin, kemudian melalui pendamping SDM PKH kita. Jadi mereka yang sudah mendatangi door to door, dari pintu ke pintu berdasarkan DTSN yang ada, kemudian juga
apa namanya dari mereka ini tentu kita lakukan beberapa proses-proses yang memang tidak mudah gitu. Jadi ajak cukup panjang prosesnya karena ini sama seperti pendidikan yang umum yang lainnya gitu. Hanya saja ini adalah yang kita khususkan mereka yang fakir miskin. Nah, kemudian untuk tenaga pengajarnya, tentu tenaga pengajarnya adalah diambilkan dari kemarin yang menyeleksinya adalah dari Kementerian Sosial kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Nah itu jadi Kementerian kepala sekolahnya juga sama seperti yang guru-guru tadi diseleksi oleh mereka dan apa namanya hanya saja yang menjadi mudah-mudahan nanti ke depannya mudah-mudahan nanti kami di provinsi dilibatkan gitu dalam proses rekrutmen guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Jadi untuk tahap pemula ini mereka semua yang menyiapkan kepala sekolah dan guru-gurunya. Jadi guru-gurunya itu ada yang dari luar, ada juga yang dari Kalimantan Selatan gitu. Begitu. Dalam proses perekrutan rekrutmen, ya. Ya baik. Terus sekolah rakyat ini kira-kira Pak nih pemirsa penasaran nih, ada biayanya kah Pak atau toh gratis Pak? Iya. Hakikat dari sekolah rakyat ini adalah sebenarnya untuk memuliakan fakir miskin, saatnya fakir miskin bangkit, saatnya fakir miskin, anak-anak dari keluarga desa 1 desa 2 itu dalam tanda kutip dimanjakan, dimuliakan gitu ya, melalui jalur pendidikan. Jadi kita melaksanakan impres nomor 8 itu adalah mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Ya tentu yang namanya sekolah rakyat ya berbasis apa namanya boarding ya tentu adalah inilah full gratis gitu. Jadi 1 sen pun mereka tidak dipungut biaya dan ini menjadi kesempatan yang terbuka lebar bagi anak-anak kita untuk bisa bersekolah tanpa biaya sepeser pun, baik itu biaya sekolah maupun biaya kelengkapan mereka di kelas, pakaian, alat tulis gitu, kemudian sepatu juga seragam, kemudian juga untuk makan minum itu semuanya gratis. Alhamdulillah luar biasa pemerintahan Pak Brawa ini, Pak Parbawa. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Pak untuk dari sekolah itu ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah semua ya? Yang membiayainya. Ya Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya ini tidak ada lagi anak-anak kita yang miskin yang tidak sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Betul Pak. Berarti tinggal bawa badan aja Pak. Bawa badan saja. Alhamdulillah. Semuanya lengkap tersedia. Semuanya lengkap tersedia. Ya. Oke, baik Pak Nanda. Dan kita kembali pada Pak Yadi Pak. Ya. Untuk sekolah rakyat ini Pak, Bapak Yadi selaku dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan juga Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin, untuk sistem dari sekolah rakyat Pak yang Bapak kelola yang Balai Besar begitu Pak, bagaimana sih Pak kurikulumnya dan juga bagaimana sistem pembelajarannya Pak sehari-hari? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kurikulum, tetap kami mengacu pada kurikulum nasional, kurikulum Merdeka. Hanya karena untuk anak-anak sekolah rakyat ini kita harapkan akan menjadi keluarannya itu ya sebagai anak-anak yang cerdas dan berkarakter, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, nasionalisme, kemudian taat beragama serta memiliki jiwa kewirausahaan. Nah tentunya kegiatan atau kurikulumnya itu disesuaikan dengan hal tersebut. Nah kemudian juga menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Jadi emang kalau dilihat dari durasi waktu ya sehari-hari untuk proses belajar mengajar itu untuk proses belajar 10 jam itu untuk kegiatan belajar mengajar. 10 jam ya, Pak, nah, 14 jam itu anak-anak itu full di asrama. Ya, jadi kegiatan di luar di sekolah. Nah, dalam kegiatan yang di sekolah, yang di luar sekolah itu kami memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan yang tadi saya bilang itu, ya terkait dengan pembentukan karakter, kemudian pengubahan perilaku ya. Ketika berbicara boarding school tuh emang harapannya dari Pak Presiden itu anak-anak tersebut itu berubah ya, berubah dari perilaku yang mohon maaf ya Pak, kalau dilihat dari segi rekrutmen itu kan anak-anak tersebut ya spesial lah, memiliki permasalahan-permasalahan yang mungkin yang perlu kita tangani secara khusus. Nah sehingga itu memerlukan dukungan yang cukup baik dari kami, dan kami dibantu oleh wali asuh dan wali asrama. Ya, kami saat ini memiliki 11 wali asuh, kemudian wali asramanya 3. Nah, wali asrama itu fokus dalam mengelola asrama secara keseluruhan,
Tapi untuk menangani anak-anak itu ada namanya wali asuh. Nah, satu wali asuh itu menangani sekitar 10 anak-anak tersebut. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kebetulan memiliki permasalahan sosial, kemudian atau dengan keluarganya segala macam, nah, orang yang paling pertama mungkin membantu adalah wali asuh tersebut. Wali asuh gitu. yang lebih spesifik ya Pak. Betul, seperti itu. Oke, baik. Dan untuk gurunya sendiri Pak, dari mana direkrut begitu Pak? Ya, kalau guru itu kami didasari oleh data dari Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah seperti itu. Kemudian kami seleksi, jadi secara seleksi administrasi dari Kemendikdasmen, kemudian guru-guru tersebut kami seleksi untuk masuk menjadi P3 Kementerian Sosial. Jadi guru-guru yang saat ini ada itu sudah menjadi ASN Kementerian Sosial dan honornya juga sudah kami tampung seperti itu. Berarti lengkap ya Pak, di mix gitu ya Pak iya, ya? Betul. Oke, baik. Pak Ananda juga Pak Yadi dan juga pemirsa Duta Televisi, kita telah sama-sama tentunya membahas satu sekolah rakyat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga tadi sudah dibilang ya dari Pak Ananda bahwa sekolah rakyat ini gratis ditanggung pemerintah Pak ya. Dan pokoknya tetapi untuk anak-anak yang kira ingin masuk sekolah rakyat sudah ada di data begitu Pak ya. Maksudnya tidak sembarang orang bisa masuk sekolah rakyat begitu ya. Oke. Baik Pak Ananda dan juga Pak Yadi, kita telah sama-sama tentunya membahas atas sekolah rakyat kembali dan kita akan kembali pada segmen ketiga. Pemirsa Duta Televisi, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Baik pemirsa Duta Televisi, kami kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show, di mana dalam episode kali ini kita kembali akan membahas tentang sekolah rakyat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kembali menyapa Bapak Yadi dan juga Pak Nanda pada segmen ketiga ini pemirsa Duta Televisi. Dan tentunya kita telah membahas tadi tentang sekolah rakyat dan juga fasilitas apa saja sih yang didapatkan oleh anak-anak yang masuk pada sekolah rakyat. Kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Yadi, bagaimana Pak untuk sistem perekrutan anak-anak dari sekolah rakyat Pak? Silakan. Ya, baik, makasih Mbak Fia. Jadi yang perlu saya sampaikan terkait dengan rekrutmen, sumbernya ini dari data sosial ekonomi nasional, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi data ini merupakan acuan seluruh pemerintah ya, seluruh kementerian untuk dijadikan dasar untuk menerima bantuan. Nah, dari data DTSN tersebut itu kami dikirimkan oleh dari kantor pusat kami, dari Pusdatin, dikirimkan kepada kami ke Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu terdiri dari beberapa data tuh, yang isinya ada data seluruh data yang berhubungan dengan keluarga miskin. Nah, kemudian kami dengan dibantu oleh para pendamping program Keluarga Harapan, kami turun ke lapangan untuk memastikan data-data yang dikirim oleh pusat itu sudah sesuai atau tidak. Nah, dari sana kami memastikan, melakukan verifikasi dan validasi bahwa ini betul, oh ternyata yang bersangkutan betul. Nah, kalau sudah betul itu nanti diusulkan. Nah, setelah data terkumpul sesuai dengan kuota yang sudah ada, nah kami lakukan seleksi administrasi. Nah, ketika seleksi administrasi ini kami libatkan seluruh instansi terkait seperti Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial itu ada provinsi, kabupaten, kota, kemudian dari Badan Pusat Statistik Provinsi, kabupaten, kota, ada juga Distrik Provinsi, kabupaten, kota, kemudian Kementerian Agama dan beberapa instansi yang menurut kami terkait. Nah, kemudian setelah ada seleksi administrasi, kami memastikan kembali karena bisa saja ketika di seleksi administrasi tersebut ada yang misalnya ada yang mengundurkan diri atau tidak, nanti kami pastikan dulu ke lapangan.
untuk memastikan utamanya sasarannya kepada orang tua. Orang tua karena bisa saja mungkin pada saat ketika kita kunjungan pertama, orang tua tersebut setuju, tapi ketika mungkin di lain kesempatan mereka berubah. Untuk itu kami datang kembali, melakukan home visit, dari sana kami memastikan kepada orang tua tersebut, ini anaknya mau atau tidak, Bapak mengizinkan atau tidak, dan mereka harus membuat surat pernyataan tersebut. Nah setelah itu terkumpul semua suratan, kami undang. Kalau di saya, kami undang dulu anak-anak nih, anak-anak kami undang, kami kan banyak pertanyaan ini sekolah rakyat seperti apa. Kami ajak dulu seluruh orang tua dan anak-anaknya, calon siswa untuk melihat nih, ini calon lokasi sekolahnya seperti apa. Nah, dari sana kami sudah memastikan kembali kepada orang tuanya, bagaimana Pak kalau sudah, oh saya setuju segala macam. Nah sehingga dari data yang kami terima, alhamdulillah untuk di balai kami bisa menyeleksi 125 anak, di mana 375 itu untuk jenjang SMA dan 50 untuk jenjang SMP. Dan alhamdulillah untuk legalitas formalnya itu teman-teman atau anak-anak tersebut itu dikeluarkan oleh Pak Gubernur keputusannya. Jadi anak-anak ini tidak sembarangan. Jadi untuk masuk ini ada SK-nya untuk menjadi siswa sekolah rakyat. Per anak Itu berarti ya Pak ya? betul. SK-nya satu ini, tapi di SK-nya tuh ada nama si A, alamatnya di mana, daftarnya begitu ya Pak betul, ya? seperti Oke, itu. baik. Sebelum anak-anak kiranya fix masuk ke dalam sekolah rakyat, harus kayak skuter gitu dulu ya Pak ya? Betul, karena ini yang kami khawatirkan ya, dan untuk menjamin untuk menjamin pesan dari Pak Presiden, jangan sampai anak-anak dari sekolah rakyat itu ada titipan dari mungkin dari orang-orang tertentu, kemudian juga ada manipulasi data segala macam. Makanya kami bersepakat dan kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa data yang kami lakukan itu betul-betul valid. Jadi ketika berbicara data yang tadi sudah dikeluarkan SK-nya, itu masing-masing anak itu dibacakan satu-satu, ditampilkan, disetujui tidak seperti itu. Itu gitu. Dan Pak Yadi, kalau misalnya dari anak-anak itu kan sudah ada surat tuh Pak. Betul. Bagaimana kalau misalnya mereka tuh melanggar dari yang ada surat itu Pak? Maksudnya gimana ya? Misalnya dari kriteria tersebut. Betul. Misalnya Pak ya. Tetapi kan dari miskin dan juga miskin ekstrim ya Pak ya. Betul. Untuk kriteria dan syaratnya itu. Kalau kiranya ada yang dari titipan begitu gimana Pak? Untuk dari Balai Besar atau dari Dinas Sosial sendiri untuk menanggapinya Pak? Yang pertama, saya pastikan untuk yang angkatan ini dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada seperti itu. Karena dalam penentuan yang seperti saya sebutkan, dalam menentukan bahwa anak tersebut itu menjadi siswa sekolah rakyat, itu untuk menentukan yang bersangkutan itu menjadi siswa itu, yang menentukan tidak hanya kami, tapi ada Dinas Sosial, ada Disdik, ada PPS. Kali lagi, jadi satu orang anak itu kami tampilkan fotonya di profiling gitu. Ini misalnya anak A itu dengan wajahnya, dengan alamatnya, dengan penghasilannya, termasuk dengan foto rumahnya segala macam. Nah kita tampilkan. Nah kalau ternyata di lapangan ditemukan ada dia secara data itu masuk pada desil 1, desil 2, tapi ketika kami melakukan ground check di lapangan ternyata tidak sesuai, ya sesuai dengan kesepakatan peserta rapat pada saat itu, kita sepakati untuk dikeluarkan, diganti oleh yang lebih berhak seperti biar itu. tepat sasaran begitu Betul, ya Pak Yadi betul ya? seperti itu. Berarti memang sangat ketat ya Pak Sangat ya? Untuk ketat, penyeleksian dan perekrutan ini ya? Betul. Oke, baik. Dan tentunya kita ada 3 lokasi ya Pak ya, ada yang di BLK, di Balai Besar, dan juga Budi Luhur begitu ya Pak ya? Betul. Untuk di BLK sendiri itu dari jenjang apa Pak? Kalau untuk BLK itu dari SD sampai SMA. Oh, berarti lengkap ya Pak ya? Betul. 3 jenjang SMA. ya? Kalau di Balai SMA sama SMP. Kalau untuk yang di Sentra Budi Luhur itu ada SMP saja. SMP gitu seperti ya? Satu jenjang begitu ya? Betul. Oke, baik Pak Yadi. Dan kita kembali pada Pak Nanda ya. Untuk dari pemerintah provinsi sendiri, apakah mendukung sangat nih Pak tentang sekolah rakyat bagi sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan Pak Nanda? Ya Mbak Bia, tentunya bahwa dengan hadirnya sekolah rakyat ini menjadi sangat sesuai gitu ya,
sangat sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan dan Wakil Gubernur Pak Muhaji Muhyiddin dan Pak Hasnur Yadi Sulaiman, yaitu visi mereka berdua, beliau berdua adalah Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religi, dan berakhlak mulia gitu. Kemudian visi ini dijalankan dengan satu misi yang pertama, yaitu pembangunan manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia. Dan tentu ini menjadi prioritas kita, terutama dari kawan-kawan yang ada di dinas pendidikan. Jadi sementara kita bukan hanya fokus pada pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah umum lainnya, SMA dan SMK sesuai kewenangannya, tapi juga SD SMP yang ada sekolah rakyat ini. Dan ini sekali lagi menjadi angin segar bagi kita Kalimantan Selatan dalam rangka untuk memberantas atau mengurangi angka kemiskinan melalui jalur pendidikan gitu. Betul sekali. Dan ini sekali lagi sesuai dengan visi misi Pak Gubernur, dan kita terkait dengan pendanaan, insya Allah juga kita akan backup ke depannya gitu. Baik Pak Nanda, berarti sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan begitu ya Pak ya. Baik. Dan juga selama perekrutan dari sekolah rakyat ini kita dari dinas sosial begitu dan juga pemerintah provinsi door to door begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak tanggapan dan juga reaksi masyarakat ketika dari pemerintah menuju rumah mereka gitu Pak? Ya tentu mereka masyarakat karena ini disuguhi satu konsep pendidikan yang memang boarding, ya kan, kita sampaikan bahwa ini anak-anak harus sekolah, tidak boleh tidak ada yang sekolah, mumpung gratis, dan ini semuanya diasramakan, Rp1 pun tidak dikenakan biaya, yang tentu mereka senang gitu kan. Tapi sambil juga kita sampaikan bahwa tentu saja yang namanya boarding kan harus berpisah sama orang tua gitu kan. Jadi memang kendala di lapangan memang kita tidak bisa kita pungkiri, awalnya memang agak sulit untuk merekrut mereka karena mendengar bahwa mereka ini terpisah dengan orang tuanya gitu kan. Tapi itu kemarin yang menjadi permasalahan ketika anak-anak SD dan SMP gitu. Kalau SMA ya alhamdulillah ya tidak ada masalah gitu kan. Terutama yang anak SD yang di BLK itu, informasi yang kemarin kami terima memang ada yang anak-anak yang sampai yang harus meninggalkan sekolah hanya karena orang tuanya tidak bisa berpisah, atau anaknya sendiri yang memang tidak bisa berpisah sama orang tuanya. Dan ada juga yang memang kondisi di mana anak-anak itu harus membantu orang tuanya gitu. Jadi konsep sekolah rakyat ini memang semuanya harus bisa legowo gitu kan. Satu sisi kita harus bisa menghindarkan homesick gitu orang tuanya, anaknya juga demikian. Satu sisi lain juga itu tadi, dia harus membantu orang tuanya. Barangkali orang tuanya sudah nggak bisa lagi bekerja, sementara anaknya menjadi tumpuan. Nah ini juga harus menjadi apa namanya perhatian gitu bagi orang tua. Kalau memang mau anaknya sukses, mau anaknya mendapat pengajaran, tentu harus bisa melepas anaknya gitu. Oke, baik Pak Nanda. Berarti dari reaksi masyarakat ada yang pro, ada yang kontra begitu ya Pak ya? Secara umum sih ya memang ada sih yang pro dan kontra. Terutama memang kemarin kan ada pemikiran seperti oh kalau gitu sepertinya ini persaingan di sekolah reguler biasa gitu kan. Kemana sementara kami sendiri anak-anak kami di sekolah ini SMA ini atau SMK ini atau SMP ini misalnya kekurangan siswa, ditambah lagi misalnya dengan muncul lagi konsep sekolah rakyat ini, kan apakah kami nanti akan kekurangan guru ya, kekurangan siswa gitu. Ya tentu kan ini tidak seperti itu gitu ya. Betul. Jadi yang namanya sekolah rakyat ini adalah ini menyisir mereka yang memang tidak bisa sekolah gitu. Sebenarnya ada kemauan sekolah tapi memang tidak ada biaya. Jadi konsep sekolah rakyat ini betul-betul dia menyentuh masyarakat yang miskin desil 1 dan desil 2. Kalau sekolah umum kan siapapun bisa masuk sana gitu kan. Betul. Tapi sekolah rakyat tidak boleh orang yang di luar desil 1, 2, desil 2, apalagi desil 6, 7 sampai 10 nggak boleh masuk di situ. Itu yang membedakan antara sekolah rakyat dan sekolah umum lainnya. Jadi kalau pro kontra memang sih ada waktu kemarin kita kita lempar itu, tetapi pelan-pelan juga sudah mulai hilang gitu. Kemudian tentu ini menjadi sekali lagi menjadi angin yang segar baik bagi kita ya terkait dengan pendidikan, kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan. Baik Pak Nanda, dan tentunya hadir sekolah ini supaya menjadikan sumber manusia, sumber daya manusia yang berkualitas iya, begitu betul. ya Pak ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Dan tentunya pemerintah provinsi juga sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali, sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Baik sekali. Dan juga Pak Yadi juga Pak Nanda, dari sekian banyak ya, ini udah dari bulan apa nih Pak? 2025 ini ya?
untuk sekolah rakyat dibuka begitu ya? Iya, kemarin kan dimulai di bulan Juli ya? 2025. Ya, ini kan tidak terasa mereka sudah akan barangkali sudah UAS ya, ujian akhir semester barangkali. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Yadi itu betul. Jadi terkait dengan kurikulum sama dengan kurikulum yang lainnya, kurikulum nasional juga. Jadi tidak ada berbeda. Yang membedakan hanya boarding saja, itu aja yang membedakan. Asrama begitu ya, Asrama, Pak ya? Ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali berbincang Pak atas sekolah rakyat, kiranya apa saja sih yang didapat anak-anak yang dari masuk sekolah rakyat ini ya Pak ya, baik dari fasilitas, tulisnya kah dan sebagainya, begitu Pak Nanda juga Pak Yadi. Kita akan kembali pemirsa Duta Televisi pada segmen keempat ya, pada program The Talk Show, masih dalam tema sekolah rakyat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik pemirsa Duta Televisi, kami kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show, di mana pada episode kali kita masih membahas tentang sekolah rakyat dan lebih mendalam di sekolah rakyat di Kalimantan Selatan. Baik pemirsa Duta Televisi, kita masih membersamai Pak Yadi dan juga Pak Nanda pada segmen 4 ini, dan kita masih berbicara tentang sekolah rakyat yang ada di Kalimantan Selatan. Baik Pak Yadi, untuk fasilitas yang ada dan juga untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat ini, apa saja sih Pak yang disediakan? Silakan Pak. Iya, tadi kalau tidak salah Pak Sekretaris bicara ya, hampir semua fasilitas yang ada di kami bisa digunakan, khususnya untuk di balai ya. Jadi baik itu asrama, kemudian kelas, ya, gedung olahraga, tempat olahraga kami berikan dengan baik untuk anak-anak sekolah rakyat. Jadi yang diberikan oleh kami insya Allah itu akan optimal sesuai dengan arahan Pak Presiden. Karena ketika berbicara mengenai pemberian akses pendidikan kepada anak-anak tentunya yang baik, itu tentunya juga harus didukung oleh lingkungan yang cukup baik. Nah kebetulan sarana kami menurut saya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Presiden seperti itu. Itu mungkin seperti itu mungkin Mbak Pia. Dan juga Pak Yadi, untuk dari anak satu kamar itu kan boarding school, berarti asrama begitu ya betul, Pak ya, betul. Dari 10 jam pelajaran itu. Adakah Pak anak yang kiranya tidak betah, kayaknya ingin rindu orang tua, ingin rindu rumah begitu ya? Pak Kalau bicara rindu itu manusiawi ya, dan apalagi kalau dilihat dari segmen umur usia anak-anak itu sebetulnya kalau untuk anak SMP itu lagi kangen-kangenan sama orang tuanya, termasuk kalau untuk SMA kan mungkin sedikit lebih fokus kepada peer groupnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang kangen atau rindu ya kami memberikan kebebasan sesuai dengan tentunya dengan tata tertib yang sudah kami sesuaikan. Jadi kami sekali lagi sesuai dengan arahan Pak Presiden, ketika ditanya apakah boleh dijenguk meskipun boarding school ya diperbolehkan. Nah untuk itu kami taat dengan arahan Pak Presiden. Jadi kami memberi ruang, memberi waktu kepada orang tua yang kangen atau anaknya untuk misalnya di waktu-waktu tertentu yang sudah disepakati, anak-anak itu bisa pulang untuk menjenguk orang tuanya. Begitu juga orang tuanya kalau kangen, kami berikan waktu yang tentunya yang proporsional ya. Yang jelas ketika orang tua itu kangen, kami memang tidak membenarkan kalau orang tua itu hadir atau menjenguk pada saat jam sekolah seperti itu. Baik. Gitu. Untuk anak-anak SMA berarti sudah menuju dewasa begitu ya betul, Pak ya. Betul. Berarti untuk cerita mereka adalah dari anak-anak SD begitu ya Pak ya, yang kiranya rindu dengan orang tua dan juga rindu rumah begitu. Betul. Dan juga Pak untuk waktu, ada jam malamnya begitu kah Pak? Ya, jadi terkait dengan itu kan hubungannya dengan kenyamanan dan keamanan ya. Alhamdulillah untuk kenyamanan anak-anak tersebut emang setelah jam 9 sudah tidak ada aktivitas. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan HP,
Kemudian juga mereka dilarang untuk berkumpul setelah jam mahal tersebut. Kemudian untuk memastikan bahwa jam tersebut dipatuhi, itu tadi saya bilang ada wali asrama, ada juga wali asuh yang mengontrol secara langsung keberadaan anak tersebut. Itu yang pertama. Kedua juga kami meletakkan beberapa di titik-titik itu CCTV, CCTV yang kami anggap sebagai titik-titik yang lemah atau rawan terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk keamanan kenyamanan kami juga dibantu oleh sekitar 6 orang tenaga pengamanan ya dari satuan pengamanan yang sudah kami tunjuk seperti itu. Insya Allah kalau sampai saat ini alhamdulillah tidak ada permasalahan yang cukup berat gitu ya. Alhamdulillah bisa ditangani lah. Kalaupun misalnya ada ya wajar lah, namanya juga anak-anak ya seperti itu. Dan juga kan ada perubahan kebiasaan yang mungkin di sini mereka diberikan latihan bagaimana hidup bersih, hidup tertib, kemudian harus sopan, harus menghargai satu sama lain. Nah, itu tentunya kan perlu ada penyesuaian adaptasi dari anak-anak yang sebelumnya mungkin tidak memiliki hal tersebut. Untuk drama-drama kabur-kaburan ada kayak ini Pak? Ya alhamdulillah sejauh yang saya pantau itu tidak ada sih ya, tidak ada. Kalaupun misalnya bukan kabur ya Pak, mungkin ya itu lebih ke arah kangen. Kangen ya. Kangen ya. Kalau kabur kan konotasinya jelek ya. Enggak sih, nggak ada, setahu saya nggak ada sampai ada yang kabur. Kalaupun misalnya ada itu karena ya itu kangen aja, kangen. Dan itu dan mungkin kalau Mbak Pia suatu waktu bisa berkunjung kepada kami, bisa langsung nanya ke anak-anaknya, apakah anak-anak itu betah atau tidak. Dan saya jamin bicaranya pasti betah. Oke, baik. Betah ya Pak ya, pasti karena betah. Fasilitasnya memang lengkap ya Pak ya. Iya, betul. Karena gratis semua. Baik. Untuk device berarti dari pemerintah juga Pak ya, untuk device seperti kiranya laptop, komputer. Betul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, jadi emang anak-anak sekolah rakyat itu ya cuman bermodalkan niat saja dan motivasi untuk belajar. Jadi semua dari baju, dari sepatu, dari laptop, ya, dari seragam itu makan itu sudah disediakan. Itu anak-anak itu makan sehari 3 kali, ya, itu gratis. Kemudian ditambah snack 2 kali. Terus bajunya kan 8 setel. Kemudian nanti alhamdulillah sekarang sudah, kemarin sehari yang lalu atau kemarin itu sudah ada laptop. Jadi mereka dapat laptop itu satu-satu, gratis. Satu-satu ya? Iya, gratis satu-satu. Tempat tidurnya juga nyaman, ber-AC, ada shower segala macam. Ya makanya betah lah insya Allah. Dijamin betah ya Pak? Dijamin betah, pokoknya harus ditanya. Jangan nanya ke saya supaya lebih objektif, nanya ke anak-anak nanti. Karena anak yang udah ada di sekolah rakyat ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak Yadi. Kita kembali pada Pak Nanda. Untuk dari sekolah kan dari jenjang SD sampai dan SMA. Setelah lulus dari SMA, apakah ada kiranya dari pemerintah anak-anak dari sekolah ini mau apa sih Pak gitu sih Pak Nanda? Ya tentu sekali lagi dengan hadirnya sekolah rakyat di Kalimantan Selatan ini menjadi kesempatan yang baik ya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat kita untuk bersekolah ya, baik jenjang terutama jenjang SMA atau SMK gitu. Dan tentunya pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tidak tinggal diam menyambut ini. Jadi nanti kedepannya setelah mereka lulus tentu nanti kita pikirkan beasiswanya pastilah untuk beasiswa, karena memang biar bagaimanapun juga kan mereka masih tetap di DC 1, DC 2 gitu kan. Dan kita tahu bersama bahwa yang namanya pendidikan itu kan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga. Apalagi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang itu kan 20% ya dari APBD masing-masing kabupaten kota dan provinsi juga. Jadi tentunya bahwa tidak hanya sampai pada jenjang SMA, pasti mereka juga di kawan-kawan dinas pendidikan sudah memikirkan konsep untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, berarti akan dikawal nanti Pak ya sampai berarti lulus kuliah begitu ya Pak ya. Baik, untuk universitas sendiri Pak, udah adakah di Indonesia ini untuk universitas yang kiranya menerima anak-anak dari sekolah rakyat
Pak Nanda? Ya karena ini kan baru dimulai ya, baru belum ada graduation-nya, belum ada lulusannya. Tentu sama barangkali sama sekolah yang umum lainnya, nanti juga mereka tentu bisa bersaing dengan universitas yang ternama gitu ya di Pulau Jawa, dan sekolah kedinasan juga. Jadi kami berharap juga sama seperti yang kita miliki di provinsi, ada SMA Negeri Banua itu kan, itu kebanyakan mereka yang lulus di sekolah kedinasan, misalnya di Akpol, di Akmil, AWAE, AL juga, dan juga di IPDN. Nah kita berharap juga di sekolah rakyat, nanti anak kita ada yang masuk di sekolah kedinasan dan juga perguruan tinggi yang reguler lainnya gitu. Dan ini sekali lagi membawa kesempatan yang seluas-luasnya, karena kita tahu juga bahwa anak-anak kita yang ada di desa 1, desa 2 itu sebenarnya dari sisi dari sisi kecerdasan intelektual itu tidak kalah dengan anak-anak kita yang lainnya. Hanya saja kondisi ekonomi orang tua mereka yang memaksakan mereka tidak bisa sekolah. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya sekolah rakyat ini mereka bisa sekolah sama seperti anak-anak lainnya. Baik begitu Pak ya, berarti bisa meratakan semuanya ya, Pak sama, ya, setara semuanya ya. Oke, baik Pak Yadi, juga dari berjalannya beberapa bulan ini dari sekolah rakyat ini Pak Yadi, anak-anak sudah kiranya ikut kompetisi kejuaraan apa begitu Pak kiranya? Oh iya, alhamdulillah. Jadi kalau berbicara berprestasi, meskipun itu Juli kita baru mulai MPLS, tapi berdasarkan laporan dari Bapak Kepala Sekolah, jadi ada beberapa prestasi yang sudah diukir oleh SR terintegrasi Banjarbaru. Yang pertama kemarin alhamdulillah ada perwakilan satu orang untuk hadir menjadi anggota paduan suara di Istana Negara. Ya. Saya ya selama udah puluhan tahun sebagai PNS belum pernah juga tapi yang bersangkutan alhamdulillah sudah ke sana. Ya. Kemudian kemarin juga di tingkat provinsi masuk ke di juara ya, juara 3 besar di gerak jalan. Kemudian juga kemarin di Pramuka kalau tidak salah, di Pramuka juga menjadi juara juga. Kemudian terkait dengan ini pengolahan sampah, alhamdulillah salah satu murid kami juga itu menjadi juara ketiga penulisan karya ilmiah populer yang terkait dengan pemilahan sampah seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai potensi ketika ya mohon maaf anak-anak tersebut yang berasal dari desil 1 dan desil 2 diberi kesempatan, ternyata mereka bisa bersaing seperti itu dan itu bisa dibuktikan. Ini contoh nyata yang ada di balai kami, itu anak-anak ternyata itu cukup kompetitif ya. Mereka mampu bersaing dengan yang lain seperti itu. Hanya mungkin masalah kesempatan yang belum ada. Untuk itu mungkin makanya Pak Presiden memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak-anak tersebut bisa memperoleh pendidikan yang cukup baik seperti itu. Berarti berpacu hanya pada akademik tapi non akademik juga betul, ditingkatkan begitu ya Pak Yadi. Betul. Ya? Oke, baik. Dan juga untuk kedepannya Pak Nanda, dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, tadi ada 3 sudah Pak ya? Adakah lagi Pak untuk selanjutnya dari mana lagi Pak? Ya tentu dari 13 kabupaten kota tadi yang saya sebutkan 3 kan, 10 kabupaten kota ini masih bersiap-siap karena memang syarat untuk bisa mendirikan sekolah rakyat yang dibiayai lahannya gitu, pembangunannya oleh Kementerian PU itu adalah minimal 5 hektar bersertifikat gitu. Dan ini masih kawan-kawan di kabupaten kota masih mencari lahan, menyiapkan lahan itu. Dan kita berharap nanti di tahun 2027 itu semuanya sudah ada sekolah rakyat di masing-masing kabupaten kota, termasuk di provinsi juga. Ya. Dan ini sebenarnya sekali lagi membuat kita nyaman, membuat kita terkait dengan pendidikan, tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah pada anak kita yang miskin gitu. Karena sudah dicarikan oleh pemerintah. Betul, ya. Kemudahan. Iya, semua 13 kabupaten kota sudah disiapkan itu. Jadi mereka tinggal milih. Kalau memang sekolah umum, monggo silakan bagi anak yang mampu. Yang sekolah rakyat, anak yang tidak mampu nanti yang sekolah di situ. Baik Pak Yadi juga Pak Nanda, kita bersama-sama tentunya membahas tentang sekolah rakyat ya untuk sebagai Kalimantan Selatan begitu ya. Dan juga untuk pembangunan Kalimantan Selatan yang lebih baik lagi dengan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya ya, yang dihasilkan dari sekolah rakyat ini. Baik Pak Nanda juga Pak Yadi begitu, kiranya untuk mendapatkan informasi dari sekolah rakyat ini kiranya masih banyak masyarakat yang masih kurang tahu Pak. Informasinya didapat dari website kah, aplikasi kah Pak? Pak Yadi bagaimana? Iya.
Jadi di awal-awal ya, ini kan sudah berjalan ya, sudah berjalan. Jadi di awal-awal itu tentunya kalau dari kami memberikan sosialisasi ke seluruh pemerintah daerah. Memang sih dalam proses perjalanannya tidak semudah yang disampaikan, ada beberapa kendala, tapi sudah kami pecahkan dengan mengundang para kepala daerah, oleh Pak Menteri juga disampaikan urgensi dari sekolah rakyat tersebut, termasuk juga kewajiban atau hak dari pemerintah daerah ketika sekolah rakyat tersebut itu akan dilaksanakan. Karena ketika suatu daerah menyampaikan kesiapan terkait dengan sekolah rakyat, tentunya itu kan ada beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemda tersebut. Nah, sehingga dengan beberapa kiat yang kami sampaikan, mudah-mudahan sih terkait dengan sekolah rakyat itu bisa dipahami seperti itu. Dan harapannya ketika para pihak pimpinan ya atau bupati, wali kota maupun gubernur sudah mengetahui terkait dengan sekolah rakyat, ini juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang lebih banyak seperti itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan, keraguan-raguan terkait dengan sekolah rakyat itu mungkin bisa terjawab lah, bahwa sekolah rakyat itu merupakan program yang sangat strategis dari Pak Presiden untuk memutus rantai kemiskinan ya, seperti itu. Dari sosial media juga ada informasinya Pak ya? Iya, kami sangat masif kalau untuk terkait dengan informasi ya, untuk informasi, untuk sosialisasi, Mbak Fia boleh dilihat lah di sosial media yang berhubungan dengan Kementerian Sosial juga cukup banyak, termasuk media-media televisi seperti itu. Gitu. Berarti lengkap ya Pak, silakan langsung saja dikunjungi dari sosial medianya. Betul. Kementerian Dinas Sosial Pak ya, Dinas Sosial Banjarmasin begitu, atau dari Balai Besar Pak? Ya, kalau mungkin bisa dilihat di Instagram Kementerian Sosial juga bisa, kemudian juga di Instagram Balai kami juga ada, seperti itu bisa dilihat. Baik Pak Nanda juga Pak Yadi, kiranya untuk sekolah rakyat sendiri apakah harapan untuk kedepannya, dan juga kiranya untuk sekolah rakyat mau bagaimana sih kedepannya? Silakan Pak Nanda terlebih dahulu. Ya tentu kita tahu bersama bahwa dengan adanya turun Impres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrim dan miskin, ini merupakan merupakan jawaban kepada anak-anak kita, warga negara Indonesia yang memang dia tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang reguler begitu ya. Jadi salah satu cara untuk paling tidak mengurangi angka kemiskinan dengan jalur pendidikan. Jadi mereka yang merasa saat ini mungkin barangkali tidak bisa tersentuh ke pendidikan, saatnya mereka harus bisa sekolah. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah, jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kita berharap ini akan terus berlangsung, siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita di negeri ini. Artinya tidak hanya pada saat pemerintahan Pak Prabowo saja, tapi next presiden berikutnya juga harus dilanjutkan, karena sekali lagi ini bagus sekali untuk memeratakan mutu pendidikan, membuat masyarakat kita semakin cerdas, kemudian semakin berakhlak mulia, berkarakter, sehingga dengan adanya itu mereka bisa keluar dari kemiskinan. Nah, terkait dengan pemerintah provinsi, tentu saja sangat menyambut baik ini dalam rangka untuk sangat sesuai dengan visi misinya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terkait dengan pendanaan ke depannya, karena tahun 2025 ini kita masuknya sudah di pertengahan tahun anggaran, jadi kita ya kemarin agak sedikit tidak bisa menganggarkan lebih banyak ya, nanti ke depannya itu pasti kita anggarkan. Sekali lagi untuk anggaran pendidikan kan 20% kan, dan tentu ini bisa lebih membuat nyaman mereka untuk belajar di sekolah rakyat gitu. Baik Pak Nanda, dan silakan untuk Pak Yadi. Ya, baik, mungkin sebagai pernyataan terakhir dari saya ya. Jadi ada tiga kunci untuk memahami sekolah rakyat. Pertama, tadi yang sudah mungkin sebagian disampaikan oleh Pak Nanda. Pertama, sekolah rakyat itu bertujuan untuk memuliakan wong cilik. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk yang tidak mungkin. Dan yang ketiga adalah menjangkau yang belum terjangkau. Tadi ketika berbicara memuliakan wong cilik, tadi sudah saya sampaikan bahwa
anak-anak tersebut kami layani dengan baik, lingkungan yang cukup baik, fasilitas juga cukup lengkap, kemudian mereka juga makan juga terpenuhi. Itu merupakan bentuk dari memuliakan wong cilik dan untuk belajar supaya lebih baik. Kemudian untuk menjangkau yang belum terjangkau itu adalah banyak dengan keterbatasan keluarga tersebut, mungkin dari segi keterbatasan sosial maupun geografis, banyak dari keluarga miskin tersebut yang istilahnya tidak, akhirnya dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya seperti itu. Nah, dengan sekolah rakyat ini kami memungkinkan mereka untuk bisa menggapai harapannya, cita-citanya dan untuk mewujudkannya. Nah, kemudian untuk yang belum terjangkau itu mohon maaf, untuk yang memungkinkan dan untuk tidak memungkinkan itu dengan sekolah rakyat ini kami memberikan kesempatan yang luar biasa kepada anak-anak untuk berekspresi ya, untuk memberikan kompetensinya atau potensinya sebesar-besarnya untuk bisa meraih cita-citanya dengan baik. Karena untuk sekolah rakyat ini ketika mereka masuk menjadi siswa sekolah rakyat, mereka itu pertama dicek kesehatan gratis dan juga ada talent mapping. Nah, dengan demikian anak-anak tersebut akan diberikan pendidikan yang sesuai dengan motivasinya atau terkait dengan talentanya masing-masing tersebut. Nah, ketiga tujuan tersebut itu menurut saya tidak akan tercapai dengan baik ketika tidak didukung oleh data yang valid. Nah, untuk itu saya mungkin berharap pada kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang menonton siaran Duta TV ini untuk bisa peduli terhadap data. Karena data itu penting supaya bantuan yang disediakan oleh Pak Presiden atau dari pemerintah itu tepat sasaran. Nah, tentunya kami perlu juga partisipasi dari masyarakat, dari RT RW, dari pemerintah kecamatan dan sebagainya untuk memastikan untuk selalu mengupdate data-data yang masuk pada data terpadu sosial ekonomi nasional seperti itu. Karena itu yang mengupdate kan dan yang paling tahu itu kan teman-teman dari daerah, dari lokal. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yadi juga Pak Nanda bersama kita tentunya dalam program talk show pada malam hari ini tentang sekolah rakyat tentunya yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya pemirsa Duta Televisi dengan hadirnya sekolah rakyat ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya dan tentunya dalam mengurangi dan juga angka kemiskinan yang ada di Indonesia dalam bentuk pendidikan pemirsa Duta Televisi. Dan tentunya acara pada malam hari tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya koordinasi dari Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan juga kerjasama dengan Duta Televisi. Baik, terima kasih tentunya Bapak Ibu dari seluruh pemirsa Duta Televisi yang sudah kiranya menyaksikan The Talk Show pada malam hari ini. Closing statement dari saya, pendidikan adalah ujung tombak peradaban, juri kunci kesejahteraan. Untuk itu karena pendidikan sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Feizati dan juga sejumlah kru yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam The Talk Show pada malam hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.